Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat dan salam semangat buat anak didik kami kelas 11 MIA. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini masih berhubungan dengan aplikasi atau penerapan dari hukum Bernoulli. Topik yang akan kita bahas untuk aplikasi hukum Bernoulli adalah mengenai pipa Venturi atau disebut juga dengan Venturi meter. Baik, kita akan segera memulai pembahasan kita. Pastikan kalian semua tetap fokus dan tetap bersemangat, perhatikan dengan serius. Kita bahas topik pembahasan kita yaitu mengenai pipa Venturi yang disebut juga dengan Venturi meter. Ada dua hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita menganalisa lebih lanjut, yaitu yang pertama, pipa Venturi dapat digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair dan gas. Yang kedua, pipa Venturi merupakan aplikasi atau penerapan dari hukum Bernoulli. Venturi meter terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, Venturi meter tanpa manometer. Yang kedua, Venturi meter dengan manometer. Baik, kita akan buat penjelasan untuk bagian yang pertama, Venturi meter tanpa manometer. Manometer adalah istilah lain untuk tabung pitot atau tabung berbentuk huruf U. Mari kita perhatikan pipa Venturi atau Venturi meter tanpa manometer yang berikut ini. Sebuah pipa Venturi itu adalah merupakan pipa yang horizontal. Artinya, pipa horizontal itu adalah ketinggian kedua permukaan. Di sini ada permukaan atau penampang A1 dan penampang A2. Pusat masing-masing penampang 1 dan penampang 2 diukur dari bidang horizontal ya, dengan ketinggian ini H1, ini H2, itu akan sama nilainya. Selanjutnya, untuk masing-masing penampang 1 dan penampang 2 itu dihubungkan dengan sebuah pipa kecil yang terbuka ke atas ya. Untuk penampang 1 ini pipa kecilnya, kemudian untuk penampang yang kedua ini pipa yang kecilnya. Kemudian kita perhatikan di sini ketinggian permukaan cairan pada masing-masing pipa kecil ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, tetapi saya akan jelaskan secara singkat. Untuk penampang yang pertama, ya, kecepatan di sini lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan di penampang yang kedua. Ingat, menurut prinsip daripada Bernoulli, kecepatan aliran suatu fluida itu berbanding terbalik dengan tekanan. Artinya, V1 itu lebih kecil daripada V2. Sehingga tekanan di titik 1 itu akan lebih besar, sehingga permukaan cairan ini lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan cairan pada pipa kecil yang terhubung pada penampang yang kedua. Selanjutnya, untuk menganalisa Venturi meter tanpa manometer, kita pergunakan prinsip yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di pembelajaran awal untuk fluida dinamis. Kita sudah belajar mengenai debit, di mana debit aliran itu akan sama untuk semua titik dengan permukaan yang berbeda ataupun yang sama. Debit itu adalah merupakan volume cairan per satuan waktu. Untuk penampang 1 dan untuk penampang 2 itu akan sama besarnya. Atau dengan kata lain, perkalian antara luas penampang terhadap kecepatan untuk masing-masing penampang 1 dan penampang 2 itu akan sama besarnya. Sehingga kita tuliskan A1 dikali V1 itu akan sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Selanjutnya, karena kita akan menentukan nilai daripada kecepatan suatu cairan yang masuk pada penampang yang pertama atau V1, maka dari persamaan ini kita buat persamaan untuk V2. Maka V2 dari persamaan ini akan sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Kita sebut ini sebagai persamaan yang nomor 1. Ya, ini prinsip awal yang
kita gunakan untuk menganalisa Venturi-meter tanpa manometer. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan Bernoulli, ya. Persamaan Bernoulli yang sudah kita pelajari itu menyebutkan bahwa P1, ya, tekanan di titik 1 itu ditambah dengan rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu akan sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian untuk pipa horizontal, ya, tadi sudah disebutkan, untuk pipa horizontal ketinggian pusat masing-masing penampang ini ketinggiannya H1, ketinggian penampang kedua ini sama dengan H2, di mana nilai H1 sama dengan H2. Kalau kita masukkan H1 sama dengan H2 pada persamaan yang ini, maka rho GH1 dan rho GH2 itu akan saling menyediakan sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian kita buat persamaan untuk selisih tekanan P1 dan P2, ya. P1 dikurang P2. P2-nya kita pindahkan ruasnya ke ruas kiri menjadi negatif, ya. Akan sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya setengah rho V1 kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif seperti ini. Kemudian P1 dikurang P2 akan sama dengan persamaan yang ruas kanan yang ini sama-sama dikalikan dengan setengah rho kita keluarkan, maka ruas kanan menjadi setengah rho dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 2. Selanjutnya kita akan membuat persamaan untuk selisih tekanan pada titik 1 yang ini dan pada titik 2 yang berhubungan dengan pipa kecil yang terhubung pada penampang 1 dan yang terhubung pada penampang yang kedua. Kita mulai untuk membuat persamaan terlebih dahulu untuk P1. Perhatikan arah ke atas, ya. Untuk P1, tekanan di titik 1 itu dihasilkan oleh tekanan hidrostatis dengan ketinggian cairan Y1 ditambah dengan tekanan udara luar. Kenapa ada tekanan udara luar ini? Karena kedua pipa kecil ini adalah terbuka sehingga terhubung dengan udara luar. Maka P1 itu akan sama dengan P0 ditambah rho GY1. Selanjutnya untuk P2 yang di sini ketinggian cairannya hanya Y2, maka P2 akan sama dengan P0 ditambah dengan rho GY2. Nah, dari sini persamaan P1 dan P2 sudah kita peroleh. Kita bisa membuat persamaan selisih antara tekanan 1 dan tekanan 2. Maka kita tuliskan P1 dikurang P2, ya. Maka P0 ditambah rho GY1 kita kurangkan dengan P0 ditambah dengan rho GY2. Maka ruas kanan ini kalau kita jumlahkan nanti P0-nya ini akan habis, ya. P0-nya akan habis sehingga P1 dikurang P2 akan sama dengan rho GY1 yang ini dikurang dengan rho GY2. Ini ruas kanan sama-sama dikali dengan rho dikalikan dengan G, kita keluarkan, maka P1 dikurang P2 sama dengan rho dikali G dikali dalam kurung Y1 dikurang dengan Y2. Maka P1 dikurang P2 akan sama dengan rho GH. Kenapa sama dengan rho GH? Perhatikan di sini, ketinggian Y1 dikurang dengan ketinggian Y2 itu kita misalkan sama dengan ketinggian H. Sehingga P1 dikurang P2 kita tuliskan sama dengan rho dikali G dikalikan dengan H. Kita sebut ini sebagai persamaan yang nomor 3. Langkah berikutnya adalah kita samakan persamaan yang kedua, yang ini dengan persamaan yang ketiga. Kenapa bisa kita samakan? Karena persamaan kedua ini sama-sama menyatakan selisih tekanan. Demikian juga dengan persamaan yang ketiga, ini sama-sama menyatakan selisih tekanan. Sehingga setengah rho dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat akan sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 4. Kemudian persamaan 1
kita substitusi ke persamaan yang keempat. Persamaan satu tadi yang ini, ya. Di mana persamaan satu itu adalah V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Artinya nilai V2 yang di sini kita gantikan dengan yang di sini. Lalu kita pangkat dengan 2. Sehingga setengah rho dikali dengan V2 dipangkat dengan 2. Berarti A1 kuadrat dikali V1 kuadrat dibagi dengan A2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat sama dengan rho dikali G dikalikan dengan H. Kalau kita perhatikan kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikalikan dengan rho atau massa jenis. Kita habiskan massa jenisnya, kemudian kita keluarkan V1 kuadrat. Ya, maka V1 kuadrat dikali dalam kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangkan dengan 1. Kemudian setengah di sini kita kalikan ke ruas kanan. Sehingga ruas kanan akan sama dengan 2 dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan kecepatan aliran cairan yang masuk pada penampang A1. Maka V1 itu akan sama dengan akar dari 2GH yang ini dibagi dengan dalam kurung A1 per A2 dipangkat dengan 2 dikurangkan dengan 1. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 berikut ini. Ini adalah contoh soal untuk venturimeter tanpa manometer. Keterangan soalnya menyebutkan luas penampang 1 yang di sini dan penampang 2 masing-masing 20 cm dan 10 cm kuadrat. Jika H yang ini ya selisih ketinggian cairan sama dengan 60 cm, tentukanlah bagian A kecepatan aliran air pada penampang 1. Di sini. Kemudian bagian B kecepatan aliran air pada penampang yang kedua. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, kecepatan V1, tadi persamaannya sudah kita turunkan ya. V1 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dibagi dengan dalam kurung A1 per A2 dipangkat dengan 2 dikurangkan dengan 1. Nilai percepatan gravitasi tidak diketahui di soal ini, maka kita ambil nilai 10. Kemudian H dalam soal ini sama dengan 60 cm, kita ubah nanti ke dalam meter berarti sama dengan 0,6 meter. Sedangkan untuk luas di sini satuannya cm kuadrat. Ini tidak perlu kita ganti ke dalam satuan meter kuadrat karena di sini ada perbandingan luas, maka satuannya akan habis. Kita masukkan nilai-nilainya, maka V1 sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,6 dibagi dengan dalam kurung 20 per 10 dipangkat dengan 2 dikurangkan dengan 1. Kita perhatikan bilangan di atas, ya 10 dikali 0,6 itu 6, dikali 2 berarti 12. Ya. Kemudian yang di bawah, ya 20 per 10 itu 2, dipangkat dengan 2 berarti 4, dikurangkan dengan 1. Sehingga 12 dibagi 4 kurang 1, berarti akan sama dengan akar 4, sama dengan 2 meter per sekon. Untuk bagian B, untuk menentukan kecepatan pada penampang yang sempit ini atau V2, kita pergunakan prinsip untuk debit aliran yang sama untuk penampang 1 dan penampang yang kedua. Debit pada A1 kita samakan dengan debit pada A2. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2, kita masukkan A1 sama dengan 20 ya. V1-nya kita peroleh tadi sama dengan 20. Kemudian A2 sama dengan 10, maka kita bisa menentukan nilai daripada V2 ya. Maka 20 kali 2 40 sama dengan 10 dikali V2, maka dari sini kita peroleh V2 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya kita akan membuat keterangan untuk venturimeter dengan manometer. Kita perhatikan gambarnya. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Inilah gambar sebuah venturimeter dengan manometer. Ya, masih tetap
pipanya adalah horizontal, tetapi sudah dihubungkan dengan sebuah tabung berbentuk huruf U. Itulah tadi yang dikatakan manometer itu adalah sebutan lain atau istilah lain untuk tabung pitot. Selanjutnya, untuk tabung pitot ini diisi dengan cairan yang berbeda. Biasanya diisi dengan cairan air raksa. Maka ini adalah merupakan rho Hg, berarti massa jenis air raksa. Sedangkan untuk pipa horizontal, ini bisa minyak, bisa air, dan sebagainya. Kita analisa, tetap kita pergunakan prinsip untuk debit. Pada kedua penampang 1 dan penampang 2 itu harus sama ya. Maka debit pada A1 sama dengan debit pada A2. Maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Dari sini kita buat persamaan untuk V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Selanjutnya kita pergunakan persamaan hukum Bernoulli untuk pipa yang horizontal ya. Untuk pipa yang horizontal, perhatikan, untuk pipa horizontal ketinggian pusat permukaan masing-masing penampang terhadap bidang horizontal itu haruslah sama ya. H1 dan H2 ini haruslah sama. Persamaan Bernoulli itu adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, di mana H1 sama dengan H. Kita masukkan H1 sama dengan H2 ya ke persamaan ini, maka persamaan Bernoulli ini akan menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Maka dari persamaan ini kita buat persamaan selisih untuk tekanan. P1 dikurang P2 akan sama dengan setengah rho dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kita buat ini menjadi persamaan yang nomor 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan permukaan air raksa pada pipa yang ini, yaitu pada titik A ya. Kita akan menentukan terlebih dahulu masing-masing tekanan pada ketinggian yang sama ya, pada ketinggian sama, yaitu pada titik A dan pada titik B. Untuk tekanan pada titik A, yaitu PA, itu akan sama dengan P1 ditambah dengan tekanan hidrostatis pada ketinggian Y1 ya, pada ketinggian Y1. Maka PA sama dengan P1 ditambah dengan rho GY1. Selanjutnya untuk titik B ya, untuk titik B perhatikan di sini sudah ada dua cairan yang berbeda ya, yaitu pada ketinggian H itu raksa, pada ketinggian Y2 itu adalah cairan yang sama dengan pada tabung yang ini sampai di titik A. Sehingga tekanan pada titik B, PB sama dengan P2 ditambah dengan rho GY2 ditambah rho HG dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Kemudian kita bisa membuat persamaan bahwa tekanan di titik A dan di titik B itu adalah sama, harus sama ya. Maka kita tuliskan P1 ditambah rho GY1 itu akan sama dengan yang ini. P2 ditambah rho GY2 ditambah dengan rho HG dikali G dikalikan dengan H. Selanjutnya kita buat persamaan selisih tekanan untuk titik A dan titik B ya. Maka P1 dikurang P2 sama dengan dalam kurung rho GY2 dikurang rho GY1 ditambah dengan rho HG dikali G dikalikan dengan H. P1 dikurang P2 akan sama dengan, ini kita keluarkan rho G-nya, maka sama dengan rho G dikali dalam kurung Y2 dikurang Y1 ditambah dengan rho HG dikali G dikalikan dengan H. Sekarang kita perhatikan yang ini ya. Selisih ketinggian Y1 dikurang dengan Y2 itu sama dengan H. Pada persamaan di sini Y2 dikurang Y1 yang kita butuhkan. Sehingga Y2 dikurang Y1 berarti akan sama dengan negatif H. Ya, Y2 dikurang Y1 akan sama dengan negatif H. Sehingga kita masukkan negatif H ke persamaan ini, maka P1 dikurang P2 akan sama dengan rho dikali G
dikali negatif H ditambah dengan rho Hg dikali G dikalikan dengan H. Maka P1 dikurang P2 akan sama dengan, kita keluarkan G dikali H, ya, maka ruas kanan sama dengan G dikali H dikali dalam kurung rho Hg dikurang dengan rho. Kita sebut ini sebagai persamaan yang nomor 3. Langkah selanjutnya adalah kita buat persamaan yang kedua sama dengan persamaan yang ketiga. Ini persamaan kedua dan ketiga yang sudah kita buat tadi sebelumnya, ya. Kita samakan persamaan kedua dan persamaan yang ketiga ini, maka setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat yang ini akan sama dengan G dikali H dikali dalam kurung rho Hg dikurang dengan rho. Dari persamaan nomor 1, ini persamaan nomor 1 tadi, V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Artinya V2 yang ada di sini, yang pangkat 2, kita gantikan dengan bagian ini, ya, sehingga setengah rho dikali dengan V2 di pangkat 2, ini kita pangkat 2, berarti A1 kuadrat dikali V1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan G dikali H dikali dalam kurung rho Hg dikurang dengan G. Ini setengah, ya, ini duanya kita kali ke ruas kanan, ya. Selanjutnya dalam kurung ini sama-sama dikali dengan V1 kuadrat, lalu kita keluarkan saja. Maka rho dikali V1 kuadrat ini sudah kita keluarkan V1 kuadrat dikali dengan dalam kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurang dengan 1 sama dengan 2, ini dikali ke sini, ya, berarti ruas kanan akan sama dengan 2 dikali G dikali H dikali dalam kurung rho Hg dikurang dengan rho. Maka V1 dari persamaan ini, persamaannya akan sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dikali dalam kurung rho Hg dikurang rho dibagi dengan bagian ini. Dibagi dengan rho dikali A1 per A2 dipangkat dengan 2 dikurangkan dengan 1. Baik, kita perhatikan contoh soal yang nomor 2, ya. Ini adalah sebuah pipa venturi atau venturimeter dengan manometer. Perhatikan di sini sudah ada cairan yang berbeda, ya. Ini disebutkan atau tertulis di sini Hg, berarti ini adalah merupakan raksa. Kemudian selisih ketinggiannya di sini 20 cm. Nanti kita akan ubah ini menjadi 0,2 meter. Pada soalnya disebutkan diketahui massa jenis minyak. Nah, di sini yang masuk pada penampang yang besar ini adalah minyak, di mana massa jenis minyak disebutkan 800 kg per meter kubik dan massa jenis raksa rho Hg itu sama dengan 13.600 kg per meter kubik, ya. Ini meter kubik, ya. Hitunglah kelajuan minyak pada penampang yang besar. Diketahui nilai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Untuk menentukan V1, nah persamaannya adalah yang ini, ya. V1 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dikali dalam kurung rho Hg dikurang dengan rho dibagi dengan rho dikali A1 per A2 dipangkat dengan 2 dikurangkan dengan 1. Nah, kita perhatikan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soalnya kita masukkan ke persamaan ini semua, ya. Sehingga V1 akan sama dengan akar dari 2 dikali G dikali 10 dikali H. Ini 20 cm 0,2 meter. Dikali dalam kurung rho Hg 13.600 dikurang dengan rho yang masuk minyak 800 dibagi dengan rho minyak 800 dikali perbandingan luas 1 dengan luas kedua dipangkat dengan 2, berarti 5 berbanding 3. Perhatikan di sini A1 5 cm kuadrat, A2 3 cm kuadrat, ya. Dikurang dengan 1. Bagian ini sama dengan 16 per 9. Maka V1 akan sama dengan perkalian di atas ini semua sama dengan 51.200 dibagi dengan 800 dikali dengan bagian ini sama dengan 16 per 9.
Kita matikan dua nolnya atas dengan bawah. Sehingga V1 akan sama dengan akar dari 512 dibagi dengan 8 kali 16 itu 128 ya, dibagi dengan 9. Maka 9 ini kita kalikan ke atas ya. Maka V1 sama dengan 512 dikali 9 itu sama dengan 4608 dibagi dengan 128. 4608 dibagi 128 itu sama dengan 36. Maka V1 sama dengan akar dari 36 akan sama dengan 6 meter per sekon. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Saya berpesan kepada kalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh selagi kesempatan masih ada. Selamat belajar dan semoga sukses.